Nah, berkaitan dengan pencalonan, kami anggota hanya meminta kepada rekan-rekan yang berwenang untuk menentukan ini agar hati-hati mengambil keputusan apa yang diambil. Kalau umpamanya ada alasan hak untuk melakukan kocok ulang, mau mulai lagi yang dari bawah, ada nggak dasar hukumnya atau landasannya? Tidak boleh memutus sepihak aja. Keputusan daripada Pemda yang telah diambil untuk mengusulkan nominasi calon formatur ketua umum sudah dilakukan oleh Pemda dan itu tidak ada salah. Kemudian rekapitulasi usulan calon nominasi calon formatur ketua umum telah dibuatkan nominasinya oleh ketua-ketua Pemda berdasarkan keputusan rakerwilnya di masing-masing wilayah. Itu tidak ada, keputusan itu tidak salah, tidak ada yang salah. Cuman yang harus diinventarisir adalah bagaimana usulan-usulan ini adalah usulan-usulan yang real diusulkan oleh Pemda, bukan usulan-usulan yang dimanipulasi. Usulan yang dimanipulasi tidak ada pembuktian, tidak ada dasarnya, dicoret, dihilangkan. Yang memenuhi syaratlah nanti yang diusulkan sebagai calon atau formatur ketua umum untuk ditetapkan ulang dalam prakongres. Hati-hati kita menyikapi ini, jangan nanti menjadi persoalan baru, kesalahan demi kesalahan dibangun untuk kita ributkan kembali. Kita semuanya S2 dan sudah memahami peraturan-peraturan yang bagaimana yang mengatur kita berorganisasi ini, jangan sampai terlanggar, jangan sampai menyalahi kewenangan. Hati-hati untuk menetapkan segala sesuatu, jangan menganggap ini kondisi darurat. Tidak ada yang darurat di kita. Yang ada adalah kongres dihentikan, bagaimana kita membangun konstruksi kongres selanjutnya untuk melakukan pemilihan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau itu sudah benar, jangan lagi dikesampingkan yang sudah benar. Kalau umpamanya terjadi ada yang kesalahan, hilangkan kesalahan itu, hapus kesalahan itu. Nah, ini jangan menjadi tumpang tindih. Ya. Kemudian juga kita tidak perlu lagi berdebat adanya KLB, harus ada KLB. Tidak ada rel kita untuk berbicara KLB itu tidak ada. Dasarnya apa? Menurut anggaran rumah tangga untuk KLB itu ada syarat-syaratnya atas permintaan lebih dari separuh pengurus pusat. Kemudian atas permintaan lebih dari setengah dari jumlah seluruh pemilih Indonesia dengan mendapat persetujuan tentunya terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Pusat. Jadi kita itu tidak boleh, saya nanya ini harus KLB, harus begini, tidak ada. Baca dulu dong anggaran rumah tangga, anggaran dasar, setelah itu baru kita tunjukkan arahnya kemana. Nah, kalau umpamanya dikocok ulang, atas dasar apa ini menyatakan kocok ulang ini atau memulai lebih dari awal? Katakanlah akibat dari dampak dari perdebatan di Kongres. Di perdebatan di Kongres itu tidak ada yang menyalahi, yang kira-kira menjadi acuan menimbulkan keributan, nggak ada. Kan di sana kan terlalu diperhatikannya pihak-pihak yang ingin meloloskan kepentingannya, akhirnya menimbulkan keributan. Nah, yang salah kemarin ini adalah nominasi tidak ditetapkan dalam prakongres. Ya udah, yuk kita tetapkan. Nah, kemudian prakongres mau diadakan, ya untuk diadakan itu perangkatnya apa? Ya minta persetujuan daripada anggota dan melalui keputusan di luar kongres dengan cara referendum. Apabila tidak ada tanggapan dalam jangka 30 hari, maka dianggap menyetujui prakongresnya kapan, kongresnya kapan. Nah, siapa pemilih? Kan sudah ada pemilihnya. Pemilih itu adalah sebanyak 1.264. Kalau nanti dikocok ulang dimulai lagi peserta baru semuanya, wah itu namanya bukan kongres 6 lagi, bukan melanjutkan, tumpang tindih. Akhirnya nanti keputusan di satu sisi keputusan kongres sudah banyak yang diambil, kemudian campur adukan lagi untuk pemilihan calon ketua umum ini dimulai dari yang baru lagi, itu rasanya kurang pas. Tapi kalau yakin teman-teman ketua-ketua Pengbil ini yakin seperti itu, ya silakan. Nah, menurut hemat kami, kewenangan dari presidium hanya selama kongres. Ini kongres kan sudah ditutup, sudah dihentikan. Artinya apa? Sudah tidak ada lagi presidium. Yang ada adalah ketua-ketua Pengbil dan PLH.
Pertanyaannya, berwenangkah ketua-ketua ini ketua Pengwil IPAN ini rapat-rapat untuk menentukan nasib organisasi? Itu menjadi pertanyaan. Menurut hemat kami yang berwenang adalah pengurus pusat yang telah diberi mandat. Silakan aja pengurus pusat rapat gabungan dengan ketua Pengwil, kemudian dengan mantan-mantan majelis kehormatan pusat untuk membicarakan permasalahan ini, baru nanti akan terarah kemana. Kalau nggak nanti potensi ribut lagi akan ada. Hati-hati aja mengambil keputusan, karena ini kita tidak mau lagi keributan ini yang berkepanjangan yang akan merugi nanti anggota. Terakhir saya hanya mengingatkan sebaiknya prakongres di tempat yang mudah dijangkau oleh teman-teman anggota di seluruh Indonesia. Karena apa? Kita sudah menghabiskan uang anggota ini datang untuk kongres di Bandung. Kemudian dari hasil kongresnya tidak ada membuahkan hasil apapun, pemilihan tidak jadi. Nah, ini kan memberatkan anggota. Kami berharap kalau bisa tidak ada lagi kontribusi yang harus dibayar. Kemudian kita harus mencarikan tempat yang gampang dikunjungi dituju oleh teman-teman dari anggota. Kenapa seperti itu? Katakanlah kita memilih lagi di daerah lain yang susah, yang transportasinya berkali-kali, ini kan merugikan anggota. Nah, ya kita bukannya ingin mendorong di Jakarta, bukan. Ya, yang jalan yang paling efisien ada di Jakarta. Seluruh pesawat mudah, seluruh pesawat dari seluruh wilayah gampang langsung ke Jakarta. Itu yang menjadi persoalan yang harus kita dudukkan bersama. Jangan lagi nanti menimbulkan kerugian-kerugian lagi bagi anggota. Kita berharap kontribusi sudah tidak ada lagi. Kemudian kita hanya tinggal melakukan pemilihan aja lagi, karena hanya itu yang tertunda. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang mubazir yang kita timbulkan. Ini kan karena kita sendiri yang menciptakan keadaan ini, akhirnya begini akibatnya. Nah, kalau seperti ini akibatnya, ya mari kita carikan solusi yang kira-kira jangan nanti membebani anggota. Anggota ini kan korban dari beberapa orang, korban dari beberapa teman-teman juga yang asik ribut dengan kepentingannya sendiri, dengan tujuan-tujuannya sendiri, akhirnya kepentingannya yang lebih banyak menjadi terabaikan. Nah, kita mengharap kepada pengurus pusat demisioner maupun ketua-ketua Pengwil nantinya yang akan duduk sebagai presidium akan mempertimbangkan ini. Kita tidak mau lagi ada lagi membayar kontribusi, kemudian ada lagi nanti di tempat kongres yang tempat yang lain yang berkali-kali naik pesawat dari daerahnya masing-masing. Nah, ini menjadi kerugian. Itu yang menjadi catatan agar menjadi catatan bagi teman-teman yang berwenang di bidangnya masing-masing berkaitan dengan organisasi IPAN. Ya, kita sudah panitia pada saat Kongres 6 sudah menyiapkan kotak suara, sudah menyiapkan kartu suara, sudah menyiapkan tempat. Tinggal menentukan di mana pra-kongres untuk menetapkan calon lagi. Nah, kalau umpamanya bisa di Bandung lagi, ya di Bandung lagi, karena logistiknya ada di sana. Atau kalau nggak di Jakarta, boleh silakan. Nanti logistik yang sudah tersedia itu lagi yang dibawa. Jadi istilahnya, jangan lagi kita membangun konstruksi berorganisasi menurut pendapat, tapi mengabaikan kerugian yang diderita oleh anggota. Ini presiden dulu, kita nggak mau. Ya, kita berorganisasi adalah untuk mempermudah anggota. Karena anggota ini menjadi korban terus-terusan akibat dari tidak kunjung selesainya kita berorganisasi. Mudah-mudahan apa yang terbaik yang kita carikan solusinya bersama-sama, kita berharap supaya semua pihak terlibat. Pengurus pusat demisioner kita ajak bicara lagi, sebaiknya diajak berbicara lagi, kemudian melibatkan ketua-ketua Pengwil, kemudian melibatkan lagi penasehat, melibatkan majelis kehormatan pusat, walaupun mereka sudah demisioner. Tapi ini kan perlu dibicarakan secara bersama-sama. Tidak boleh keputusan ini diambil oleh ketua-ketua Pengwil. Atas dasar apa ketua-ketua Pengwil ngumpul di satu tempat, kemudian mengambil keputusan seperti itu, mengatasnamakan presidium yang tidak ada dalam logika akal maupun tidak ada aturan itu dalam anggaran dasar rumah tangga. Ya, yang adanya kata-kata penyebutan presidium adanya di dalam kongres. Kongres ini ada peserta rapat, ada peserta kongres, tentu ada presidium. Tidak mungkin ada presidium tanpa adanya
peserta kongres kan rancu, rapat di mana-mana mengatakan dua presidium. Dua presidium bagaimana mereka mengatasnamakan presidium, sementara peserta anggota rapatnya nggak ada.